Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan belajar tentang lagi-lagi tentang Google Form ya. Google Form rencananya kita akan mensubmit Google Form atau form survei yang sudah kita buat kemarin ya. Ya sebenarnya ini posisinya sudah betul ya. Cuman yang jadi permasalahan ini kalau misal kita tutup ya, kita tutup gitu, kita tutup. Nah, ini posisinya ada di mana ini ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengetahui ini Google Form posisinya ada di mana, kita masuk ke dalam sini ya. Masuk ke dalam sini aja dan kita akan tahu bahwa posisi kita ada di My Drive ya, open folder in new tab. Nah, Nah, setelah itu kita pun harus tahu ini nama filenya apa ya. Untuk memudahkan mencarinya, maka kita search di My Drive. Udah gitu kita ini kita kopikan aja ya. Jangan lupa ini kita kopikan dan kemudian kita search pakai filter. Pakai filter, setelah itu kita tipenya apa? Tipenya adalah form, data minat mahasiswa, dan kemudian kita search. Nah, nanti akan ditemukan lokasinya ada di My Drive. Untuk bisa langsung ke lokasinya, maka kita klik kanan dan show file location. Nanti akan diarahkan ke lokasi ini dia, data minat mahasiswa. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini untuk bisa men-share, membagikan form survei ini kepada banyak orang, maka kita lihat di settingannya. Kita dilihat di settingannya, kita perlu cek settingannya seperti apa. Nah, kita cek di response. Ini kalau make this a quiz, artinya ini adalah tes, bukan survei ya, karena ini ada nilai artinya nih. Nah, kalau dalam bentuk survei, ini kita nggak on kan make this a quiz. Nah, kemudian kita cek di response. Di response ini apakah kita perlu mengumpulkan alamat emailnya atau tidak. Dan kemudian kalau misal kita mengumpulkan alamat email, maka ini akan aktif. Send responder a copy of the response. Jadi respon yang mereka isi gitu ya, ini nanti akan terkirim ke email mereka kalau diminta. Ada juga akan selalu dikirimkan ke email mereka kalau always ya. Nah, kita ini off kan aja ya, takutnya privacy. Kalau survei kan kadang-kadang suka privacy ya. Nah, kemudian allow response editing. Jadi kalau misal udah mensubmit, kalau ini di on kan, setelah responden itu mensubmit, maka responden itu bisa kembali ke formnya. Nah, contohnya ini, kalau misal ininya aktif gitu ya, si settingan allow response editing ini aktif, maka edit your response ini akan ada pilihan untuk mengedit response. Ini kita nonaktifkan saja dan kemudian batasi hanya satu respons. Kalau misal ini kita on kan, maka responden itu harus sign in ke Google ya. Tapi kalau misal ini di off kan, maka responden tidak perlu sign in ke Google. Jadi langsung mengisikan gitu ya. Lanjutkan ke presentation. Nah, di sini show progress bar. Kalau misal si Google Form-nya itu berhalaman-halaman ya, maka ini bisa kita on kan untuk bisa agar responden tahu ini udah sisa berapa banyak lagi nih. Maka ini kita off kan kalau misal hanya satu halaman aja. Nah, kemudian shuffle question order nih, kalau misal tes cocok banget ya untuk mengacak pertanyaannya. Nah, kemudian confirmation message. Nah, ini kita bisa edit nih. Apa confirmation message itu? Ini kalau misal gini, your response has been recorded. Ini kalau misal setelah beres, nanti setelah submit akan muncul kata-kata ini, your response has been recorded. Ini secara otomatis. Nah, tapi kita juga bisa mengedit confirmation message, misalkan terima
kasih telah mengisi form survei ini. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, kemudian show link to submit another response. Ini contoh, maksudnya apa? Maksudnya ini kalau misal on, maka akan muncul seperti ini, submit another response. Jadi kalau misal kita mengklik ini, maka responden mengklik ini ya, nanti dia akan dibawa kembali untuk mengisi dari awal, tapi respon yang berbeda gitu daripada sebelumnya. Artinya respon yang lain, respon tambahan. View result summary. Jadi agar responden itu bisa melihat hasil hasil seluruh responden itu seperti apa gitu ya, summary-nya. Nah, kemudian disable autosave for all responden. Nah, ini kalau misal kadang-kadang kan responden baru ngisi setengah jalan gitu ya. Ini kalau misal kita on kan, maka saat responden itu koneksinya hilang, nanti dia akan harus kembali lagi dari awal. Nah, berhubung kita kasihan gitu ya, responden udah mengisi banyak-banyak gitu, 1-2 halaman form, maka ini kita off kan, agar responden saat ketutup nggak sengaja gitu browsernya, maka dia bisa mengulang lagi ke progres yang sebelumnya. Oke, seperti itu aja settingan yang penting, dan kemudian kita bisa langsung sendkan link form survei yang sudah kita buat. Kita bisa kirimkan lewat email ya. Emailnya nanti kita tuliskan di sini kalau misal kita tahu gitu. Dan kemudian kita juga bisa kirimkan lewat link ya. Lewat link kita bisa perpendek ini shorten URL. Nah, kemudian kita juga bisa embedkan ke dalam website menggunakan bahasa HTML ya. Nah, misal contohnya salah satu kita copy atau kirimkan lewat link agar nanti responden tinggal mengklik linknya dan lalu responden akan dibawa kepada Google Form yang ini ya. Kita copy dan kemudian kita uji coba. Kita buka browser yang baru dan kita pastekan di sini ya. Nanti apa yang akan terjadi? Oke, ini dia. Data minat mahasiswa. Ini adalah form yang bisa diisi oleh responden ya. Seperti ini. Oke, mungkin kiranya seperti itu cara untuk mensubmit dan mensend Google Form survei yang sudah kita buat. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.